ini siapa? Maimunah ini siapa gitu loh. Gitu aja pertanyaannya kan, kenapa kita harus nggak pede kan? Ya zaman dulu kayak gue suka, gue lakuin aja gitu loh. Hai gengs, balik lagi di Bekantan Podcast. Nah, yang ngobrolin tentang soal travel, environment, dan lifestyle. Dan sekarang tentang lifestyle nih. Sekarang udah kita ada bintang tamu kita, yaitu Milka Amelia. Hi, I'm Milka Amelia. Nice to see you guys here. Thank you so much Bekantan for inviting me. Oke Kak, senang banget sih kakak bisa gabung ke kita nih terus acara Bekantan Podcast. Yeah, such a pleasure for me as well. Oke nih Kak, sekarang nih kita bahas dengan tema fashion sekarang pastinya. Fashion 2021, aduh berubah banget gak sih Kak? Fashion 2021. Mm-mm. Sebenarnya bukan berubah sih kali ya, lebih ke muter gitu. Zaman itu muter kan guys. Iya benar banget. Gitu. Begitu balik lagi, ada yang vintage lagi, ada yang banyak banget ya beragamnya. Iya macam-macam. Terus sekarang kami kan ya gimana nih kabarnya saat pandemi ini? Kabarnya currently puji Tuhan baik ya. Udah walaupun pandemi kayak begini, puji Tuhan masih dikasih sehat juga. Walaupun kadang harus keluar, masih harus aktivitas mobilitas kemana-mana juga. Ya walaupun berkurang dan terbatas, cuma syukurlah yang penting sehat sih nomor 1 sekarang. Iya benar. Ya. Tapi BTW kita udah swab test ya. Iya, jadi kita boleh buka negatif masker kalian semuanya. negatif. Kita buka masker aja kali ya. Iya. Kayak gini kan enak ngobrol. Oke nih. Oke, done. Oke. Terus kesibukan Milka sekarang gimana nih? Ada apa aja, project apa? Kalau untuk Milka sendiri currently masih sibuk untuk ya foto, terus nge-host juga. Kalau misalnya ada untuk event gitu masih bisa. Terus kebetulan juga nge-host sendiri as a singer host di live streaming application juga. Jadi saya juga nyanyi kebetulan gitu. Selain konten juga di bidang fashion, beauty sama lifestyle di Instagram dan blog. Tapi blog sekarang udah gak terlalu aktif sih karena orang sekarang udah makin sedikit yang mau baca ya, tulisan doang gitu kan. Jadi sekarang lebih fokusnya ke Instagram and then for the upcoming project aku pengen kembangin untuk di YouTube juga. Cuma itu masih digodok juga. Dan hopefully semuanya juga lancar nanti ke depannya. Ditunggu ya guys, itu YouTube-nya Milka bakalan keren banget pastinya karena benar-benar di preparation banget ya Kak. Yes of course, tetap butuh supportnya semua orang-orang dong karena nggak bisa pasti kalau sendirian gitu. Aku udah liatin Milka nih di Instagram. Udah di stalking nih. Iya, ini awalnya gimana sih Kak bergelut di dunia fashion, terus di beauty juga, sejak kapan sih itu mulainya? Awalnya started from anak-anak, mimpi anak-anak, tahu kan anak-anak umur sekitar 12 atau 13 tahun gitu. Gue anaknya dulu suka baca emang dan gue udah mulai belajar main internet and then I knew about blogspot, baca-baca blog di situ entah dari dulu zamannya yang masih Sonia Erika, Ana Siantar yang benar-benar mereka masih juga started dari jadi aku tahu kalau mereka start dari awal tuh kayak gimana, aku udah ngikutin gitu dari aku kecil gitu. And then namanya anak-anak kan sukanya niru ya, naturalnya kan anak-anak sukanya niru and then I made one for myself padahal gue nggak ngerti, gue nggak ada basic nulis, nggak ada yang ngajarin gue bahasa Inggris, nggak ada yang ngajarin gue foto, mix and match makeup karena mama itu bukan tipikal orang yang feminine. Bener-bener gue nggak diajar makeup, nggak diajarin dandan. Berarti otodidak all by myself karena ya udah based on internet apa yang gue lihat and then I got inspired, terus ya gue lakuin gitu sesuai belajar makeup juga gampang sih. Iya kan? Di YouTube juga bisa. tapi dulu kan dulu YouTube belum terlalu berkembang ya kan sih. Kayak ya udah pokoknya coret-coret aja sendiri, gue punya apa coret-coret gitu aja gitu. Berarti emang udah dari kecil udah di build juga ya Kak? Iya suka karena sendiri nekat gitu karena gue suka, gue ngelakuin aja gitu. Tipikalnya orangnya kayak gitu karakternya yang kayak kalau gue mau dan gue suka dan it's my passion, go for it. Karena kakak juga suka ya di bidang ini. Iya bener banget. Oke, terus lanjut lagi nih ya. Terus sejak kapan sih kakak suka banget nih di dunia fashion? Maksudnya lebih ke spesifik fashionnya gitu loh Kak? Sebenarnya dari awal tuh udah memang spesifiknya ke fashion. Cuma kan kalau kita ngomongin fashion sama beauty itu kayak
erat banget ya. Bener, Jadi kayak nggak bisa dipisahin juga gitu. Kayak otomatis kalau lo suka fashion, of course lo bakal suka dandan make up gitu loh. Bener. Karena kayak saling ngelengkapin aja gitu loh. Jadi ya memang fokusnya dari awal fashion dulu. Okay. Sebelum itu baru make up gitu. Kayak gue baru belajar make up setelahnya istilahnya gitu. Jadi dari 2013 gue lihat dari internet, gue mulai blog gue sendiri. Ya itu awalnya fashion. Ya foto apa ala kadarnya. Lu tau HP Sony Ericsson zaman dulu yang bentuknya batangan? Wah, berarti Kayak mulai itu. dari HP Kak. Iya pakai itu dan di dalam kamar dan gue kunci kamarnya karena gue nggak mau papa mama ngeliat. Karena gue malu, bener-bener malu banget pokoknya. Udah dari HP loh. Ya kayak nggak ada yang ngalangin produktif. Maksudnya harus punya alat proper apa untuk memulai, enggak ya sih kayak. ya mungkin kalau zaman sekarang sih semuanya udah harus kayak gitu ya. Cuma kalau dulu karena memang belum banyak dan belum terlalu berkembang ya sekarang ya masih lebih mudah sedikit gitu. Cuma kalau sekarang kan udah kayak semua orang ngejar konten benar. gitu. Jadi udah balap-balapan deh gitu. Menurut kakak nih ya, fashion sekarang kakak bertransformasi gak sih dari dulu sampai sekarang? Ada yang berubah gak sih? Ih banget. Ih banget kayak pasti kalau ngeliat foto-foto flashback zaman dulu ya, apalagi dari zaman gue tahun 2013. Scroll deh Kak, kalau lu sanggup scroll dari Instagram gue tahun 2013 tuh ada, ya ampun kayak ini siapa? Maimunah ini siapa gitu loh. Kayak beda banget gitu. Beda banget ya menurut kakak juga. Terus maksudnya apa sih bedanya sekarang sama yang dulu menurut kakak, apa yang menonjol? Untuk style ya, ngomongin style. Benar. Kalau ngomongin style sih personal taste-nya ganti karena mungkin karena usia juga ganti ya. Usianya nambah. Bener. Jadi kayak of course pandangannya juga beda gitu. Kayak dulu kayak gue lebih suka yang fun, yang kawaii, let's say Japanese fashion yang warna-warni, yang lucu-lucu. Ya kan yang rame-rame gitu, suka dulu yang renda-renda, yang manis-manis gitu deh, pokoknya bener-bener totally sweet and lovely, cute, kawaii. Beda ya cute dong sama kawaiinya Jepang itu lebih berani. Kawaiinya Jepang itu lebih berani lagi itu tadi. Cuma untuk sekarang kayak mungkin karena ya itu bertambahnya usia sama gue semakin ngelihat dunia juga berkembang dan jalan dong tren, kita juga ngikutin, kita juga nyesuaiin, tapi juga jangan lupa kita punya ciri khas kita sendiri gitu. Apa tuh untuk Kamil Kak ciri khasnya? Kalau untuk sekarang karena gue lebih suka yang rapi, feminine, elegan, minimalis. Jadi kayak untuk sekarang ini gue lagi ya udah suka yang rapi-rapi, blazer, of course heels, karena nggak tahu ya gue udah ngebiasain dari dulu kayak suka aja pakai heels. Ngebiasain dari dari awal gue mulai jump into fashion, gue udah centil-centilan aja pakai heels bodo amat. Bener, udah jadi centil dari kecil ya Kak. Jadi sekarang udah kebiasaan pun pakai heels, jadi kayak udah jadi statement. Sekarang lagi suka blazer, heels, ya itu currently itu untuk statement aku ya. So tadi kita udah denger ya fashionnya Kak Milka, perubahannya pasti beda banget ya Kak. Iya. Dan sekarang ini sukanya desainer apa nih Kak? Kalau untuk desainer khusus ada nggak sih dari luar negeri atau lokal nih? Desainer luar negeri nggak ada yang patokan banget sih, karena ya balik lagi tren. Kalau gue sukanya ini, gue kayak nggak ada patokan. Ini ngelihat sesuatu suka, oh ya udah, gue suka. Nggak ada yang satu orang gitu, karena mungkin setiap desainer itu akan mereka punya ciri khas, tapi collection yang mereka keluarkan juga akan beda-beda gitu, dan nggak semuanya tentu kita bisa suka dong, of course. Nggak yang sefanatik atau sebias itu sama satu orang sih. Tapi kalau untuk sekarang gue bisa bilang desainer lokal atau brand lokal itu udah bagus-bagus banget. Jadi sekarang justru lagi ngegali barang-barang punya brand lokal karena udah mulai bagus-bagus banget gitu loh. Bener deh, udah mulai banyak, bahkan udah nggak fashion juga, beauty juga udah makin bagus. Iya, makanya beauty, fashion, semuanya brand lokal nih sekarang kayak lagi lomba sih menurut gua. Benar. Gila-gilaan pada bahkan teman-teman gua sendiri pun ada yang gua mau buka clothing, gua mau buka ini itu fashion lah, mau bikin lipstick brand beauty lah. Oke, go for it gitu, keren gue bilang gitu. Ya. Bener banget. Sekarang cepet banget, nggak kayak dulu gitu loh, kayak gue ngerasain banget bedanya. Benar-benar lokal itu lagi ini banget ya, lagi bagus-bagusnya dan menunjukkan apa yang bagus dari mereka, nggak mau kalah sama brand luar sih kata aku. Nggak kalah sama brand luar pun.
brand lokal sendiri yang mereka buat kan disesuaikan dengan selera orang Indonesia juga, dan dengan iklim lah, apapun faktor yang mempengaruhi orang Indonesia pakai baju kayak mana sih gitu loh. Nggak mungkin kan lo di Indonesia pakainya bulu-bulu yang tebel, yang super rame agak atau saltum gimana gitu. juga sih Iya. Kak. Kecuali lu jalanan di Jepang tuh, lu di Harajuku lu mau pakai warna-warni nggak ada yang peduli. Iya benar. Beda sama di sini. Kalau di sini langsung julid iya, ya lu kan. pakai mentereng dikit. Ya bukan julid lah, kita bodo amat orang mau komen apa kan. Bener. Gue nggak pernah judging, tapi akan jadi pusat perhatian lebih untuk di sini. Untuk seperti diliatin itu Iya. intensinya kuat banget. Dan itu spill dong lokal brand apa nih yang kakak pakai? Lokal brand untuk aku sebutin beberapa ya. Untuk beberapa ada, sekarang ada Afgal, ada Popoluka, ada Monomoli, Aduh, Monomoli ada ya. Yuen, ada Choco Chips, Pomelo even itu, terus apalagi, aduh banyak banget. Itu sih yang gue sebutin tuh yang kayak udah top, yang biasa gue suka, yang biasa gue pakai. Three Monkeys, apalagi tuh, aduh banyak. Saking banyaknya sih. Bener. Bahkan banyak brand-brand baru yang gue udah gue save dulu, gue harus punya, gue suka gitu loh. Yang sampai gue bahkan nggak inget namanya gitu karena saking banyaknya. Nah ini kan kakak kan lebih ke feminim gitu kan, kenapa nih bisa pede banget dengan style kakak gitu loh? Kenapa sih bisa sepede itu sih Kak? Pede, gue rasa semua orang harus pede karena kita masih pakai baju. Iya, kita masih pakai baju, dan gue nggak pakai baju yang istilahnya yang terlalu vulgar atau gimana. Jadi kenapa kita harus nggak pede? Gitu aja pertanyaannya kan, kenapa kita harus nggak pede kan? Yang melihat gitu. Yang harus yang bijak sih sebenarnya. Ya toh buat saya, buat Milka itu berpakaian itu kayak gue ngekspresiin diri gue sendiri. Bahkan bisa ngekspresiin gue moodnya lagi sedih, jujur gue bisa kayak ngaruh di baju gitu loh. Kalau gue gitu kan ya, tapi kan setiap orang beda-beda. Cuma karena saya memang suka mix and match, dandan, fashion ya, itu ngaruh di saya. Kayak gue lagi sedih, gue lagi nggak mood, gue kelihatan gitu di baju, kelihatan orang tuh kayak tumben gitu. Pasti contohnya mereka udah apa bisa tuh? Pakai apa? Kayak udah trademark gitu loh, tumben gitu. Udah pasti bisa komen. Nah kalau lagi bad mood gitu pakai apa tuh Kak? Gimana ya, kalau gue kan biasa keluar, kalau Milka sendiri memang biasa sukanya pakai outer blazer, entah jacket, pokoknya blazer atau jacket deh, itu udah pasti. Bener. Outer gitu, sama kulot kalau nggak celana pendek yang kain. Gue jarang banget pakai denim, nggak pernah pakai sneakers, terus nggak pernah pakai kaos yang kayak literally kaos. Belum, gue nggak punya, nggak suka, makanya kayak ya bukan Milka lah gitu. Cuma gue disclaimer ya, tidak ngatain orang yang suka pakai kaos mereka kenapa enggak, itu it's just not me gitu aja. Jadi saya nggak pernah pakai kaos, nggak pernah pakai denim, nggak pernah pakai sneakers yang rada belel-belel yang streetwear gitu. Bukan style saya gitu lah, kurang lebih. Jadi kalau sekalinya gue udah pakai, tumben lo pakai denim, tumben lo pakai sneakers, berarti ada apa-apa nih. Pakai kaos. Ya antara gue lagi capek banget atau gue lagi pokoknya gue lagi bad mood deh, jadi gue sampai males ngapa-ngapain. Cuma tetap nggak tahu gimana caranya mood gue jelek, gue harus tetap in fashion walaupun dengan item-item yang nggak biasa gue pakai. Itu ya untuk saya ya, cuma untuk orang mungkin kalau ada yang nggak bisa relate dengan itu gitu loh. Benar, kebayang sih Kak. Jadi kayak fashion itu butuh ngegambarin kakak gimana situasi sekarang, dan menggambarkan personality kakak juga sih, karakter ya. Karakter juga gitu sih. Oke, gengs. So tadi kita udah denger ya perjalanannya Kak Milka untuk berkarir sekarang juga, dan fashionnya sangat menarik banget dan terinspirasi juga. Yang penting pede, yang penting berani ya kan? Iya. Dan harus coba hal baru. Terus selama berkarir ini nih Kak, pernah gak sih ngerasa jenuh dan bosen gitu? Dari tahun 2013, dari itu berapa tahun ya? 8 ya? Mau 8 tahun kali ya kurang lebih. Iya pasti ya. Kalau nggak jenuh kayaknya bukan manusia deh. Itu manusiawi nggak sih kita jenuh? Benar. Mau seberapa lama pun, mau sesuka apapun, itu pasti ada titik di mana kita lagi ngerasa di bawah. Roda kan muter, pasti ada ngerasa di bawah kayak, duh kenapa gini ya? Kok stuck ya gitu? Randomly gitu kan. Cuma ngerasa capek, kayak gue tuh pengen berhenti. Ada pasti. Dan sering gitu. Apalagi kayak sekarang sosial media maju banget, dan
kenapa kita butuh sosial media toksik kadang-kadang, karena kita kadang udah terpaku sama standar media sosial itu, dan kita jadi kadang keracunin sendiri, padahal itu tidak selalu real gitu loh. Bener, kadang rumput tetangga tuh lebih hijau. Kita kepikirannya di situ, jadi kadang mungkin kita bisa ngerasa jenuh yang apalagi kita main sosial media terus gitu loh. Gue main sosial media terus, jadi kayak faktor untuk jadi nggak mood, jenuh, dan juga overthinkingnya dari sosial media super sering dan tinggi gitu loh. Tapi ya I have to go over it gitu loh. Benar. Dan kayak kadang kita ngelihat orang kayaknya seru ya di Instagram dia gini ya, padahal nggak tahu tidak selalu di belakangnya kayak apa gitu bener. Kan. Dan hasil kerja kerasnya dia kayak apa dulu makanya. Itu benar banget. Itu sih. Terus mood boosternya apa tuh Kak kalau lagi ngerasa down kayak gitu? Mood booster kalau untuk saya sendiri sih, saya nggak suka yang ribet-ribet ya. Me time kah atau ngopi aja terus habis itu masih sambil foto. Sambil foto foto itu mood booster ya. Jadi kayak gimana pun gue bad mood, gimana pun gue lagi nggak mood, tetap jalan. Udah tetap jalan. Bodo amat deh gimana nanti, tetap jalan aja dulu gitu. Nanti moodnya ya pelan-pelan balik. Ngopi. Kalau misalnya ada ya itu terinspirasi sesuatu, misalnya gue lagi di mana, kayaknya itu lucu deh. Entah gue apain di situ, ya udah jadi kayak semangat lagi dikit-dikit gitu lah. Ngejadwalin nggak sih buat me time kayak gitu Kak? Tidak random nih, karena aku juga bisa dibilang anaknya kalau mungkin orang ngelihat extrovert banget ya, yang ceria, cheerful, happy virus banget. Nggak selalu, karena aku juga ada sisi dimana aku tuh lone wolf gitu. Memang suka me time, suka sendiri gitu. Kalau misalnya gue bisa sendiri ya Kak, gue sendiri gitu. Gitu. Berarti sebenarnya extrovert apa introvert? Nah itu saya bingung, apakah saya ambivert gitu. Jadi kayak when it comes to the right person maybe I can be extrovert, but kalau mungkin jelas nggak kenal sama satu orang gitu misalnya, ya gue introvert banget sih. Kayaknya introvert gitu. Iya, introvert banget, diem gitu kalau misalnya belum kenal gitu. Benar-benar. Ya harus ada pemanasan dulu ya. Iya, pemanasan. Nah, terus ini gimana nih untuk kedepannya Kak? Karirnya, apa cita-cita Kakak untuk kedepannya? Untuk kedepannya sih of course punya banyak harapan ya, karena kita kan manusia boleh dong berharap. Bener. Dan gimana caranya kamu untuk realisasiin itu, entah bisa atau enggak, jalanin aja dulu kayak dari awal tadi kan gue bilang. Maunya sih jalanin project YouTube, masih lanjut konsisten di Instagram, atau misalnya ada platform lain yang bisa kerja di situ, ibaratnya bisa dikerjain di situ ya. I will try to go for it gitu, selama itu cocok sama saya gitu. Bener. And then kayak misalnya kalaupun Tuhan baik dan misalnya kasih gue kesempatan kayak punya usaha entah di bidang beauty, entah di bidang fashion, mau gue buka clothing line, mau buka butik, juga punya harapan. Di F&B pun juga gue kayak udah ada angan-angan gitu loh, gue pengen. Berarti menujunya ini kayak bisnis ya Kak, pengen banget nih gitu. Karena emang karena ini dunia yang kayak influencer gini nggak stabil gitu menurut Kakak? Ngomongin influencer, lebih tepatnya mungkin bisa dibilang entertainment juga kali ya. Entertainment lifestyle ini gitu tuh of course tidak stabil, ada naik ada turunnya. Ada masa kamu naik, ada masa kamu nanti misalnya udah makin tua deh. Gak mungkin semua orang bisa pakai kamu sama seperti kamu waktu masih muda dulu. Benar. Gitu. Jadi mendingan backup bisnis ya Kak. Itu gitu. Lebih ke investasi juga sih. Benar. Bukan cuma buat aduh gue kayaknya udah nggak bisa begini. Enggak. Cuma kamu sebagai manusia juga harus punya perencanaan buat masa depan gitu loh. Dan salah satunya dengan cara lu punya investasi di bidang usaha. Usaha apa? Terserah gitu. Jalanin gitu ya. Gitu, iya. Tapi lebih pengennya usaha di fashion. Kalau bisa semuanya, saya mau semuanya gitu Kak. Saya anaknya ambisius banget kalau udah pengen gitu. Iya. Kalau bisa semuanya, kalau Tuhan baik. Kalau ada peluang, kejar aja. Gitu, iya dong. Iya, kalau misalnya bisa kita punya istilahnya uang dingin untuk mencoba invest ke sesuatu, dan kita ngerasa udah mantep dan udah matang ya, dengan catatan udah digodok dan konsepnya jadi, go for it gitu loh. Tapi aku ya sekarang ngobrol-ngobrol sama Kamila ini jadi ngerasa, jadi kayak kita mau mulai juga harus juga digodok dari awal, benar-benar disiapin start, maksudnya secara mateng, nggak cuman asal coba FOMO kayak gitu ya Kak? Iya sih, itu balik ke personality sih. Kalau Milka kebetulan tipikalnya anaknya
apa ya, perfeksionis gitu. Jadi kayak gue kurang dikit gue ngoceh nih, bisa kayak gue ngoceh sama diri sendiri gitu. Bentar kayaknya ada yang kurang, kayaknya nggak pas, kayaknya gini nggak bisa deh gitu. Jadi kayak harus memikirkan matang-matang sampai kadang-kadang overthinking, Bu. Gitu, karena gue terlalu banyak ya, harus apa yang harus ngerasa dipikirin harus jadi baik gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak ngasal kalau mau ngelakuin sesuatu pun, nggak ngasal gitu loh. Oke, gengs, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru ya about fashionnya Kamilka. Terus kita sekarang games nih, Kak. Ada games pilih apa nih? Pilih mana, jawab cepat gitu. Oke. Jadi Kamilka ya? Bener. Kamilka jawab cepat dan pilih ya dari pilihan yang aku kasih nih ya. Oke, pertama udah siap belum nih, Kak? Udah sih, aku nungguin kamu aja kok dari tadi. Oke. Pilih sepatu atau sendal? Sepatu. Oke. Boots atau flat shoes? Pilih boots, of course. Karena bikin lebih elegan dan classy banget, one level up gitu. Oke. Ya kan? Pakai outfit simple aja udah pakai boots, udah tambahin aja pakai shades gitu, udah deh, cakep. Cakep, bener banget. Brand lokal atau brand luar? Lokal, karena nggak kalah udah sama brand-brand luar sih. You have to try it. Oke. Cintai produk lokal, guys. Go internasional atau dalam negeri? Amin, kalau bisa go internasional, siapa yang nggak mau sih, yang terbaik ya kan? Bener. Semoga aja. Doain Kamilka, gengs. Amin ya, Kak, untuk mimpi ke depannya. Apa-apa, yang penting punya goals dulu, harus. Bener. Kaos atau kemeja? Kemeja. Gak punya kaos, saya kaos rajut itu adanya yang buat inner doang. Bener. Terus kalau kemeja tuh kenapa tuh, Kak pilih kemeja? Kembali lagi lebih rapi. Iya, sukanya karena rapi. Bener. Gitu. Kayak bener-bener moodnya jadi lebih kebangun juga kali ya, bener karena banget. kemeja. Lebih proper gitu ya. Oke. Food blogger atau fashion blogger? Both, kalau bisa both. Karena kayak suka aja semuanya, nggak bisa lepas. Itu semua kebutuhan primer gak sih? Bener. Lu suka makanan, lu pengen share tentang makanan. Lu suka baju, pengen share tentang baju. Lu bisa dua-duanya, suka dua-duanya sih. Nggak bisa milih, gimana dong? Aduh, susah banget. Ayo, Kak, pilih salah satu. Paling fashion aja deh. Fashion ya. Saya nggak apa-apa kok nggak makan satu hari, kayaknya masih bisa hidup gitu. Ngeri. Tapi Kakak suka makan gak sih sebenarnya? Nggak bisa makan banyak, Bu, sedih. Sedihnya nggak bisa makan. Beneran, jadi makan ya udah kayak ada kuotanya gitu di sini. Oke. Tapi seneng jajan-jajan gitu? Suka banget. Terus lanjut lagi nih, masa lalu atau masa kini? Sekarang dong. Untuk apa kita melihat masa lalu? Ngapain flashback ya? Buat apa? Kita tuh harus hidup maju ke depan. Kayak orang bener yang ngomongnya ya. Bener. Visioner berarti kan. Bener. Family atau friends? Family. Ya, Kak, gimana tetap ya, pasti keluarga bakal nerima kita apa adanya. Bukan ada apanya. Benar banget. Fashion atau makeup? Fashion. Agak gampang ya, Kak, kalau fashion sama makeup. Ya sekarang aja pakai masker lu kelihatan makeup enggak. Pakai baju aja yang penting rapi, pakai masker. Oke, itu tadi gamesnya. Udah ya? Udah. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih ya, Kamilka. Terus sekarang udah main games juga, seru banget. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu penonton. Aduh, apa ya? Ini nih tips and trick dari Kamilka untuk fashion. Gimana sih, Kak? Kita jelasin yuk satu-satu ke penonton, kasih tips nih buat fashion. Bukan tips and trick yang gimana-gimana banget sih. Ini lebih ke share dikit soal personal style aku yang bisa, siapa tahu bisa nginspire kalian. Jadi kan sekarang ini lagi pandemi kayak begini ya, otomatis kita style juga cari yang nyaman buat di rumah aja. Tapi kalau misalnya kita perlu keluar juga, gimana sih caranya bisa jadi 2 in 1 gitu loh stylenya. Nah itu saat ini aku mau tunjukin nih namanya style yang nyaman, kamu bisa di rumah aja, bisa keluar rumah juga dipakai. Dan namanya aku mau pakai namanya loungewear set gitu. Ini aku nanti mau tunjukin dan gimana caranya bikin loungewear set yang terlihat basic itu bisa jadi one level up dengan statement-statement apa aja alanya Milka kayak gitu. Ala Milka. Gitu. Jadi aku mau tunjukin loungewear set itu biasanya basic dan bahannya ada, mungkin juga cenderung form dari itemnya itu loose, yang intinya nyaman banget deh kamu pakai di rumah gitu, kayak udah nyaman buat bergerak aja. Contohnya kayak begini, ini ada kayak satu set
Ini crop top gitu, crop top tapi bahannya loose, tapi juga tetap kelihatan cantik aja, cuttingnya bagus. Dan ini dipakein kayak celana kayak begini, ini mirip celana training shorts sih sebenarnya, cuma bukan, cuma bentuknya mirip aja. Ini ada talinya di sini. Dan gimana sih, ini kan kelihatan bosan banget ya karena udah polos, nggak ada pattern, nggak ada aksennya apa-apa. Gimana sih cara bikin ini nggak bosan walaupun ini basic dan super santai ya kan. Jadi bisa aja kita pakai ini satu set kayak begini. Terus kita, nah ini nih awalnya Milka lagi suka pakai shades, entah kamu mau cuma dipasang kayak gini as aksesoris kayak begini aja, and then kamu bisa tambahin statement lain kayak misalnya tas. Cari tas yang misalnya kamu suka yang lucu-lucu kayak gitu, entah dari bentuknya, entah warnanya kayak begini. Nah ini kan ada warna lilac nih yang lagi ngetren nih sekarang ya kan. Aku paduin sama tas warna pink gitu. Warna pinknya ini kan agak popin gitu ya. Sedangkan ini kayak basic dan super ya polos lah kalau kita bisa bilang ya. Dengan adanya tas pink ini bisa kelihatan lebih popin, dan kacamatanya juga kamu kalau keluar pasti takut juga dong parno, selain pakai masker pakai aja kacamata ya kan nih kayak begini. Bisa jadi fashion juga. Yoi, bener banget. Jadi kalau kamu pakai kacamata ini bisa kelihatan lebih classy dengan pilihan kacamata yang tepat ya. Sekarang sih yang lagi ngetren itu misalnya kamu bisa pakai black glasses kayak gini, entah dari brand apapun itu. Tapi kalau misalnya aku bisa kasih saran, misalnya sekarang yang lagi ngetren nih Gentle Monster. Nah tahu kan ya cuy ya, dia aja tahu bener itu ya kan, berarti itu it's on the trend and you should try it. Nah tadi udah nih tips-tips dari Kak Milka fashion. Terus sekarang gimana nih Kak untuk sepatu? Buat sepatunya kita ngomongin patokan dari look yang tadi ya, yang udah saya jelasin juga kan. Kita tadi udah aku tunjukin ya yang set warna lilac tadi yang basic, potongannya simple dan juga nggak aneh-aneh bentuknya, yang nyaman dipakai di rumah dan juga kamu bisa pakai di luar. Statementnya tadi biar looknya nggak bosen, kamu bisa pakai kacamata, kamu bisa pakai tas-tas statement yang lucu kayak gini warnanya pink. Dan juga sepatunya terserah kamu stylenya mau apa aja. Kamu kalau yang suka pakai Converse, pakai Vans. Tapi kalau Milka ini sukanya pakai heels, dan I'm following the trend untuk summer trend kali ini tuh cocok banget kalau dipakein sama lace up heels or shoes juga gitu. Kayak gini nih, nah aku tunjukin ya. Seperti apa lace up heels yang gak akan bikin look kamu monoton dan gak ngebosanin. Nah tadi tuh kita udah bincang-bincang sama Kak Milka untuk fashion, seputar fashionnya Kak Milka. Menarik banget ya Kak. Nah untuk sekarang nih Kak, untuk tips yang mau mulai fashion baru untuk biar pede sama fashionnya gitu, gimana nih untuk saran Kak Milka? Saran Milka untuk yang mau mulai ngonten itu ya? Untuk mulai fashion ya? gitu. Oh, untuk mau how to dress up well gitu kali ya, lebih pantasnya ya. Ya, yang pertama ya udah love yourself. Pede sama diri sendiri. Pede itu kan berarti kamu mencintai diri kamu sendiri gitu loh. Karena apapun itu nanti bakal baliknya ke diri kamu sendiri. Orang lain komentar apa, tapi kalau kamu suka, kamu akan go for it terus gitu. Kamu gak akan dengerin gitu. Karena kamu basicnya dari diri kamu sendiri udah punya karakter kayak gitu. Yang penting pede ya Kak. Yang lain akan ngikutin sesuai dengan iman dan juga goals kamu sendiri, niat kamu sendiri, passion kamu sendiri. Percaya deh, your mind is your controller. Gitu sih menurut aku gitu. Oke, sekian nih guys podcast lifestyle dari kita dan bersama Kak Milka. Thank you banget ya Kak udah hadir. Sama-sama Kak. Thank you so much juga udah dari Bekantan podcast. Udah mau ngundang Milka di sini. Thank you so much. Seru banget ngobrol sama Kak Milka di sini. Oke, dan menonton jangan sampai lupa ya. Di subscribe, comment, and like, and share ke semua teman-teman kalian ya. Bye.